Alkitab Bahasa Indonesia terbitan tahun 1928. Video ini saya buat atas permohonan salah seorang komentator dalam channel Love Muslim setelah melihat demikian banyaknya kaum muslim yang dengan mudah termakan hoaks dan akhirnya melakukan fitnah. Sama seperti hoaks-hoaks lainnya. Misalnya nama Haman di Mesir pada zaman Musa. Silsilah Muhammad, Injil Barnabas atau juga bintang sebagai alat untuk melempar setan dan lain sebagainya, di mana kaum muslim dengan mudah mempercayainya tanpa melakukan cek sebelumnya. Silahkan search di Google Alkitab 1928, maka akan menemukan fitnahan tersebut. Saking demikian frustasinya untuk mencari perbuatan tercela Yesus Kristus dalam Injil, mereka malahan membuat Injil palsu sebagai dalil menyerang keimanan Kristen. Ini adalah salah satu fitnah yang sering dikumandangkan oleh kaum muslim adalah adanya Alkitab terbitan tahun 1928. Yang katanya sampai saat ini masih disimpan di National Bibliothek, Vienna, Austria. Menurut hoaks tersebut banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang sudah diedit. Seperti contohnya dalam Matius 20 ayat 22 yang berbunyi demikian. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Bethphage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru, "Inikah kerjaan Mesias?" Dari pengamatan sekilas saja kita tahu bahwa ayat tersebut tidak mungkin berasal dari Alkitab terbitan tahun 1928. Mengapa demikian? Karena dari ejaan yang dipakai saja kita mengetahui bahwa ejaan yang digunakan di sana adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat sebagai EYD. Ejaan ini baru berlaku tahun 1972 dan merupakan ejaan yang menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Jadi EYD belum ada pada tahun 1928. Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan beberapa Alkitab terjemahan lainnya. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Melayu diproduksi yang mendekati tahun 1928 adalah Alkitab Selabir, Draft, diproduksi oleh The British and Foreign Bible Society, London 1912, 1929, 1949. Untuk Matius 20 ayat 22 bunyinya, "Maka jawab Isa serta berkata, tiada kamu tahu apakah yang kamu pinta itu. Bolehkah kamu meminum cawan minuman yang akan kuminum kelak?" Maka katanya kepadanya, "Boleh." Alkitab Melayu Baba, naskah dari tercap di Methodist Publishing House. Karena British and Foreign Bible Society 1913 Kitab Perjanjian Baru New Testament in Baba Malay, 1 Stone Edition 2,000. Untuk Matius pukul 20.22 bunyinya. Tapi Isa jawab kata, "Kamu semua tak tahu apa kamu ada minta. Bolehkah kamu minum dari cawan yang saya ini nanti minum?" Dia orang kata sama dia, "Boleh." Kalau kita mundur lagi ke Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Melayu yang lebih kuno lagi, Alkitab Klingket 1863. Di bawah ini adalah naskah yang tersalin kepada bahasa Malaju rendah Amsterdam. Dicetak pada K4 Kalingja atas belanja Nederlands Bijbelgenootschap 1934 untuk Matius 20 ayat 22 bunyinya. Tetapi Yesus menyaut dan berkata,
Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa kamu boleh minum cawan, yang nanti aku minum, serta dipermandikan dengan permandian seperti aku nanti dipermandikan? Dia orang menyaut sama Tuhan. Kita orang boleh. Bahkan kita juga bisa membandingkan dengan beberapa Alkitab terjemahan Inggris. Alkitab terjemahan versi 1769 Authorized Version, King James, Matius 20 ayat 22. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. Alkitab terjemahan New King James, NKJV, Matius 20 ayat 22. But Jesus answered and said, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, We are able. Kelima contoh Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Melayu kuno dan bahasa Inggris untuk Matius 20 ayat 22 menulis tema yang sama, yaitu mengenai cawan penderitaan yang akan diminum Yesus Kristus. Tidak membicarakan tentang keledai. Hal tersebut sesuai dengan naskah bahasa asli Yunani sebagai berikut. Textus Receptus, Matius 20 ayat 22. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν ουκ είδατε τι έτιστε δύναστε ποιην το πότηριον ο έγω μέλο πίνειν και το βάπτισμα ο έγω βάπτιζω με βάπτιστην ελέγουσιν αυτό δύναμεθα. Maka tuduhan di atas jelaslah hanya buat-buatan, secara isi dan nomor ayat juga jelas buat-buatan, suatu tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya dibuat untuk penghinaan saja. Lalu mengapa hal ini kaum muslim begitu mudahnya menelan mentah-mentah semua hoaks tersebut? Mengapa mereka tidak bertanya atau menggali lebih jauh lagi? Jawabannya hanya satu, yaitu sebagaimana diajarkan dalam Quran, kaum muslim dilarang banyak bertanya, karena banyak bertanya bisa menyebabkan murtad. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video yang berjudul Mengapa Kaum Muslim Mudah Dibodohi. Banyak kaum muslim yang tidak tahu bahwa sebenarnya Alkitab yang berbahasa Indonesia merupakan Alkitab terjemahan dari bahasa aslinya. Mereka tidak tahu kalau nyatanya ada Alkitab dalam bahasa aslinya. Bahkan kitab Perjanjian Baru mempunyai naskah kuno yang paling banyak dibandingkan dengan karya lainnya di dunia ini. Ada lebih dari 5.800 naskah kuno Yunani lengkap atau terpecah-pecah. 10.000 naskah kuno Latin dan 9.300 naskah kuno dalam berbagai bahasa kuno lainnya, seperti Suryani, Slavik, Gotik, Ethiopia, Koptik, dan Armenia. Sehingga bila ada kejanggalan seperti yang dituduhkan oleh kaum muslim, kita akan dengan mudah melakukan perbandingan dengan Alkitab dalam bahasa aslinya. Hal ini berbeda dengan Quran yang sangat minim naskah kunonya. Sehingga, bagaimana kita tahu kalau Quran yang ada sekarang adalah yang asli atau bukan? Sebenarnya hal inilah juga yang sering membuat kesalahpahaman di mana kaum muslim sering mengatakan kalau Alkitab direvisi. Mereka bukan saja tidak mengerti apa itu Alkitab terjemahan, tapi mereka juga tidak dapat membedakan antara versi dan revisi. Seperti misalnya Alkitab terjemahan lama dan terjemahan baru, mereka beranggapan Alkitab terjemahan baru merupakan revisi dari Alkitab terjemahan lama. Padahal ini tidak benar sepenuhnya. Karena kedua Alkitab terjemahan tersebut merupakan dua versi Alkitab terjemahan dengan bahasa yang telah disesuaikan dengan bahasa zaman saat itu.
Bahkan pada saat ini ada beberapa versi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia lainnya, seperti terjemahan Firman Allah yang hidup dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang anehnya lagi adalah mereka tidak sadar kalau Quran terjemahan bahasa Indonesia pun mempunyai beberapa versi. Seperti versi Departemen Agama Republik Indonesia atau dari Muh Yunus atau Quraisy Shihab. Bahkan Quran terjemahan Indonesia dari Departemen Agama Republik Indonesia ini pun sudah mengalami beberapa kali revisi seperti contohnya pada tahun 1990 dan 2002. Bahkan pada bulan Juli tahun 2019 terdapat lagi revisi terhadap terjemahan Quran tersebut. Apalagi bila kita melihat Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Akan jauh lebih banyak lagi versinya. Nah, bagi kaum muslim, sampai kapan Anda terus mau dibohongin tanpa mau bertanya atau mencari tahu apa yang sebenarnya? Sampai kapan Anda masih terus mau dibohongi oleh para ustadz mualaf yang mengaku sebagai mantan pastor atau mantan rektor universitas Kristen?